Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dita Pradiva Julianti dengan NIM 311142004 dari Rombel Ilmu Sejarah 7A. Akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara kita mengakses arsip digital. Karena sebagai mahasiswa sejarah, terutama prodi ilmu sejarah, kita memerlukan sebuah data, di mana dalam proses penelitian sejarah itu ada kategori, ada tahap pencarian data, sebuah sumber data, kemudian ada kritik ekstern dan juga kritik intern. Nah, salah satu data itu penting karena sebagai bukti dari penelitian kita memerlukan sebuah data lah. Untuk anak sejarah itu contohnya adalah data arsip. Di sini saya mempunyai topik skripsi dengan judul Sejarah Industri Batik Sragen tahun 1970 sampai 2020. Di sini saya akan menggunakan sidak atau dari informasi koran Monumen Pers untuk mencari data sumber yang saya perlukan. Nanti teman-teman bisa akses webnya, ada https://mpn.kominfo.co.id/arsip. Oke, kita mulai guys. Nah guys, jadi langsung saja di sini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial kita mencari sumber data primer dari penelitian sejarah yang akan kita perlukan. Di sini saya akan menggunakan sumber primer itu berupa koran, karena topik penelitian yang saya ampu itu berkaitan mengenai daerah regional peristiwa sejarah di Kabupaten Sragen antara tahun 1970 sampai tahun 2020, sehingga data-data yang tersedia itu berupa koran-koran sejaman yang berkaitan dengan peristiwa topik sejarah yang saya ampu. Saya spin dulu. Kembali dulu ya. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran beranda dari website mpn.kominfo.co.id/arsip. Nah, ini di sini ada websitenya. Nanti kalau kalian mau cari di Google langsung kalian ketik ini ya, mpn.kominfo.co.id/arsip. Ini itu sistem informasi berita koran dari Monumen Pers. Ini ada beranda mengenai pencarian artikel. Ini ada home semua login, tapi kita nggak perlu login karena kita bisa langsung mencari sumber data yang kita gunakan atau yang kita perlukan tanpa harus login. Kalau teman-teman mau login, nanti bisa aja langsung login menggunakan email dan juga password. Ini kita ketik dulu kata kuncinya atau keyword. Katanya batik di Sragen. Langsung aja kita enter. Loading dulu. Nah, ini sudah muncul hasil pencarian artikel media. Nah, ini ada sumber database pencarian akan terus ditambah setiap hari karena seiring dengan berkembangnya teknologi, sehingga data di sidak ini akan muncul terus ditambah oleh perusahaan atau websitenya gitu. Kita scroll ke bawah, ada banyak sekali, dan ini juga ada slide atau previews selanjutnya. Ini ada banyak banget kata kunci yang berkaitan dengan topik batik di Sragen. Dan menurut saya untuk pencarian yang paling mudah mengenai sumber yang saya perlukan, terutama koran itu, ya ini di mpn.kominfo.co.id Monumen Pers sidak. Karena kita hanya perlu langsung mencari kata kuncinya dan langsung ditemukan gitu. Ini ada kuning-kuning atau keyword kata kuncinya. Karena apabila kita mencari sumber lain atau arsip di website lain, kebanyakan sejarah itu dari bahasa Belanda atau website sumber dari Belanda.
Dan ini dengan bahasa Indonesia dan langsung dari Monumen Pes. Waktu yang cukup lama dan kesabaran dan ketelitian untuk kita bisa menemukan sumber yang kita perlukan. Ini salah satu kemudian dari teknologi sehingga memudahkan kita mencari data yang kita perlukan secara efektif dan efisien. Ini ada nama korannya, contohnya ini koran Suara Merdeka, titik koran, tanggal pembuatan, bulan, tahunnya, dan juga nomor halaman. Karena topik penelitian saya antara tahun 1970 sampai tahun 2020, kita cari dulu tahun yang pertengahan itu tapi yang tertua ya. Ini Solo Pos, koran Solo Pos tahun 1997, bulan 10 tanggal 30 halaman 9. Kita langsung klik aja di sini. Masih menunggu. Pos ini Kamis Pon 30 Oktober 1997. Kita swipe bawah lagi. Nah, ini dia. Kita zoom. Ini dia, sukses Suparjan. Jadi dulu bakul minuman keliling, kini jadi juragan batik di Sragen. Ini memuat informasi mengenai perjuangan Bapak Suparjan sebagai pendiri industri pertama batik di Sragen. Ini sangat membantu saya dalam menelusuri dan mencari jawaban topik permasalahan yang ada di skripsi saya mengenai sejarah batik di Sragen. Jadi kegiatan kerajinan batik tulis di Kabupaten Sragen, terutama di Kecamatan Masaran, Plupu, dan Tanon, sudah sejak lama berjalan. Salah satu produk batik tulis yang berhasil merambah pasaran luar negeri adalah batik Broto Suseno milik Suparjan di Kliwonan, Masaran. Nah, ini berisi informasi mengenai industri batik pertama dari Bapak Suparjan, yaitu batik Broto Suseno di Kliwonan, Masaran. Ini usahanya dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang hingga Bapak Suparjan dipercaya untuk memasok hasil produksi ke perusahaan Batik Risolo. Dengan bekal tekad serta pengalaman yang didapatnya, tahun 1980 Suparjan berhasil mendirikan perusahaan batik dengan nama Batik Broto Suseno atas bantuan kredit permodalan dari bank. Kemudian Kendali paling maju dibanding pengrajin batik lain di Kliwonan. Nih, Bapak Suparjan juga tetap memperhatikan pengrajin lain di daerahnya. Jadi Bapak Suparjan juga membantu masyarakat di daerahnya untuk mengembangkan mitra usaha batik dengan melibatkan tenaga kerja 15 orang. Lain adalah cikal bakalnya yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan pertama penelitian skripsi saya. Kemudian kita cari yang sumber yang lainnya, koran yang lainnya. Ini dia koran Berita Yuda. Kita klik aja ya. Loading. Jadi untuk mengakses arsip atau koran digital ini diperlukan koneksi internet yang baik, kemudian juga PC yang mumpuni untuk bisa memudahkan kita mengakses. Kita scroll ke bawah. Ada tanda-tandanya keyword. Dan ini sepertinya tidak berkaitan dengan yang ada di Sragen mengenai batik, tapi cuma keyword mengenai kotanya saja, tapi beritanya bukan mengenai batik. Adapun tentang batik tapi bukan di Sragen. Sebagian memang seperti itu. Jadi kita harus mencari lagi yang berkaitan dengan batik Sragen. Kita kembali lagi.
ini kita ke slide selanjutnya aja, 2. Kita scroll ke atas, cari tahun tertua lagi, solo post, klik. Ini agak lama emang karena jaringannya susah, karena saya pakai wifi kosan ya biasa anak kos, karena harus menghemat untuk beli data. Kita scroll langsung. Ini sepertinya tidak ada guys, cuma mengenai seragam tapi bukan mengenai batik. Kita kembali lagi. Coba di koran bernas ini ya. Selain dari sumber koran ini, saya juga nanti akan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sejaman dengan peristiwa sejarah. Nah ini guys, ini selain dalam bentuk korannya, di bawahnya lagi ini kan juga ada konten atau kata-katanya secara langsung. Ini ada banyak banget ya, kayak webnya itu langsung memprediksi semua kata-kata ini, kayak langsung di copy bisa dalam bentuk tulisan gitu guys. Ini banyak banget, tapi emang harus teliti untuk membacanya karena ini nggak ada paragrafnya, jadi langsung kayak ditumpuk semua tulisannya di bawahnya sini gitu. Nah, ini masih ada banyak banget slide-nya yang bisa kita telusuri, bahkan ini 260 lagi. Ini coba kita klik lagi yang lainnya. Oh ini pas error guys, jadi sistem itu kadang suka ngeblok, jadi kita emang harus hati-hati dan bersabar. Yang error karena kita sudah menemukan tadi satu sumber ya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara mendownload. Klik kanan, kemudian ini save image. Nah lalu kita beri nama biar nggak bingung, karena ini masih bentuknya seperti ini. Contohnya Bundesragen sediakan bahan baku batik. Kita save aja langsung. Ini nanti langsung akan muncul di, nah ini dia, kita buka di file komputer kita, ini dia. Nanti kita bisa langsung di print dan kemudian bisa dianalisis secara mendalam guys. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record.